Kematiannya Nah, sendiri. ini guys, Wah, kalau ini sedih ya. memprediksi Ucapan ini tuh kematiannya sendiri, merupakan guys. percakapan dengan Profesor Suhardi yang merupakan guru besar UGM dan pernah menjadi Dirjen Kehutanan di masa jabatan Gus Dur. Di ruang ICU beberapa hari sebelum wafatnya Gus Dur berkata, "Pak Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, ketemu lagi kita di channel Askalani Studio. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan sentiasa dimurahkan rezeki dan sukses kalian ya dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi satu video yang mana 10 ramalan Gus Dur yang terbukti benar di masa depan. Oke guys, mulai dari prediksi kematiannya sendiri, berikut 10 ucapan Gus Dur yang sudah terbukti menjadi kenyataan. K.H. Abdurrahman Wahid, Presiden Indonesia yang keempat atau yang biasa disapa dengan Gus Dur ini merupakan Presiden keempat Indonesia. Tak lupa pula, dia juga dikenal sebagai Bapak Pluralisme karena selalu merangkul semua orang tanpa membeda-bedakan. Jadi, Gus Dur memiliki karakter yang harmonis, bersahaja, dan mempunyai rasa toleransi yang begitu tinggi. Ia juga disebut sebagai sosok seorang wali karena banyak perkataan yang dilontarkan dari mulut Presiden keempat ini yang menjadi kenyataan. Jadi walaupun dia dalam pemerintahan pentakbirannya tidaklah lama, hanya dalam 2 tahun, dan selepas itu menyerahkan kepada Megawati Soekarno Putri. Tetapi jom kita semak bagaimana prediksi yang keluar sendiri dari mulutnya berkaitan dengan masa hadapan di Indonesia dan orang-orang yang tertentu. Yuk kita semak dulu video ini guys, daripada channel Republika Mahasiswa. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, tekan butang loncengnya juga guys. Oke, tanpa basa-basi, yuk kita semak dulu video ini. Siapa sih yang nggak kenal Gus Dur, Presiden keempat Indonesia yang sering dikenal humoris, bersahaja, dan juga toleran. Makanya beliau itu dikenal sebagai Bapak Pluralisme. Bapak karena Pluralisme. semua orang ia rangkul. Bernama lengkap Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau sering dipanggil Gus Dur ini sering disebut sebagai sosok seorang wali karena banyak perkataan dan celotehan santainya yang ternyata menjadi kenyataan sekarang. Nggak tahu ya, karena kebetulan aja atau memang Gus Dur ini bisa membaca masa depan. Tapi memang aneh bit ajaib presiden kita satu ini, karena ramalan-ramalannya itu nggak benar sekali 2 kali, tapi berkali-kali. Mulai dari prediksi presiden, skor bola Piala Dunia, sehingga kapan kematiannya. Nah, ini dia 10 perkataan Gus Dur yang ini guys yang begitu yang kita tidak menjangkakan. Ya, yang lain-lain itu oke lagi, tetapi ini yang dia menjangkakan kematiannya itu. Bagaimana itu? Itu hanya seorang yang punya ilmu yang tinggi saja yang bisa untuk memprediksikan kematiannya itu guys. Dan salah seorang ini adalah Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid ataupun Gus Dur ini. Yuk kita semak lagi selanjutnya. sekarang menjadi kenyataan. So buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Let's go. Oke, subscribe Republika Prediksi Mahasiswa. pertama nih, Jokowi menjadi presiden. Jokowi menjadi kalau presiden. yang ini nih udah terbukti sekarang kan bahwa Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden bahkan sampai 2 periode. Omongan Gus Dur ini terjadi pada 8 Agustus 2006 ketika Gus Dur mampir ke rumah dinas wali kota Solo yang saat itu adalah Jokowi yang masih seorang wali kota Solo yang baru menjabat selama 6 bulan. Ya? Dalam perbincangannya Gus Dur berkata, siapa yang dikehendaki rakyat termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi wali kota yang bagus, kelak juga bisa jadi presiden. Pada saat itu Jokowi menanggapinya hanya senyum-senyum aja, karena tidak ada gambaran sekalipun untuknya menjadi presiden pada kala itu. Tapi ternyata 8 tahun setelahnya, omongan Gus Dur menjadi kenyataan, di mana Jokowi terpilih menjadi presiden di pemilu tahun 2014. Wah, gila-gila, sakti banget kan Kiai Gus Dur satu ini?
Oke, yang kedua guys, Kedua, apa dia? prediksi lengsernya Prediksi Soeharto. Kiai Haji Bukhari lengsernya Masyuri Soeharto. pernah bercerita bahwa Gus Dur pernah bercerita kepadanya bahwa Soeharto akan turun dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Kejadiannya waktu itu 11 bulan sebelum lengsernya Soeharto. Kiai Haji Bukhari Masyuri, Gus Dur, Mustafa, dan Toha yang merupakan pengurus NU Jogja pada kala itu membicarakan berbagai masalah. Namun tiba-tiba Gus Dur memotong pembicaraan dan berkata dalam bahasa Jawa, wis ra usah gerbuk kui, Pak Harto segera maneh jatuh. Yang artinya, sudah tak usah bicarakan itu. Sebentar lagi Pak Harto jatuh. Pada saat itu, Kiai Haji Masyuri, Mustafa, dan Toha tidak percaya karena pada kala itu Soeharto memiliki kekuatan yang sangat kuat, baik dari kekuasaan militer, politik, dan ekonomi, yang rasanya tidak mudah untuk melengsarkan Soeharto. Tapi kenyataannya, apa yang dikatakan Gus Dur benar-benar terjadi. 1 tahun setelahnya, lengserlah Soeharto akibat pergerakan rakyat Indonesia yang luar biasa. Oke, yang ketiga guys. Prediksi ketiga, Prediksi Gus Dur mengatakan DPR seperti taman kanak-kanak. Nah, kejadian ini terjadi ketika Gus Dur diminta pertanggungjawabannya oleh DPR. Di depan para DPR, Gus Dur dengan beraninya mengatakan secara lantang DPR seperti taman kanak-kanak. Tapi kalau melihat keadaan sekarang nih ya, di beberapa kejadian yang udah pernah terjadi, emang sih ya terlihat seperti taman kanak-kanak DPR itu. Mulai dari kegiatannya yang sering sekali jalan-jalan, alih-alih kunjungan kerja atau studi banding, mirip banget kan kayak anak TK yang lagi study tour ke taman bermain. Belum lagi kalau ada rebut-rebutan proyek di dalam DPR, udah seperti anak kecil rebutan mainan gak sih? Walaupun pada saat itu perkataan Gus Dur ini banyak DPR yang tersindir, tapi ternyata juga banyak yang menyetujui perkataan Gus Dur tersebut. Wah, gimana menurut kalian? Oke, yang keempat guys. Prediksi menjadi presiden. Gak tahu ini adalah sebuah optimisme atau bisa membaca masa depan Gus Dur ya. Namun ucapan Gus Dur ini merupakan potongan cerita perbincangan Gus Dur dengan Luhut Binsar Panjaitan. Ya, kalian kenal kan Ompong Luhut? Ceritanya kayak gini nih. Suatu hari Luhut bertemu dengan Gus Dur saat hendak berangkat menjadi duta besar Indonesia untuk Singapura. Dan tiba-tiba Gus Dur berkata, Luhut, kamu gak perlu pergi menjadi duta besar, karena sebentar lagi saya atau Gus Dur akan menjadi presiden. Kurang lebih Gus Dur ngomongnya gini, ini kiai saya ada 9, ada 1 dari Lampung. Saya dapat bisikan kalau saya jadi presiden. Nah, Luhut pun pada saat itu menghiraukan aja perkataan atau celotehan Gus Dur ini dan tetap berangkat terbang ke Singapura untuk menjadi duta besar. Tapi nggak disangka-sangka, Luhut pun kaget melihat nama Gus Dur ternyata ada dalam kandidat-kandidat calon presiden di pemilu tahun 1999. Bener dong, hasilnya Gus Dur terpilih menjadi presiden di tahun 1999. Wah, mantep banget gak tuh? Yang kelima, prediksi pelengseran dirinya sebagai presiden. Ketika Gus Dur sempat ditanyai tentang siapa aja yang bertanggung jawab melengserkan dirinya dari kursi presiden, Gus Dur berkata, besok-besok juga akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Namun Gus Dur sempat menyebut nama Megawati dan Amin Rais. Dan kenyataannya di masa depan setelahnya, terbitlah buku berjudul Menjerat Gus Dur yang ditulis oleh Firnika Rizky Utama yang menjawab semuanya nama-nama yang menjadi dalang lengsernya Gus Dur terungkap di buku itu. Duh, kasihan banget ya, presiden kita satu ini baru menjabat belum genap 2 tahun udah dilengserkan oleh MPR dan elit-elit politik lainnya. Tapi bagusnya dia dapat memprediksi dia menjadi presiden dan juga dia dilengserkan jadi presiden itu. Macam mana guys? Dia prediksikan dia menjadi presiden dan juga dia juga mengetahui bahwa dia akan turun menjadi presiden itu luar biasa guys. Oke, yang keenam. 6. Memprediksi ajudannya menjadi Kapolri. Nah, Pak Sutarman merupakan polisi ajudan dari Gus Dur dan Gus Dur pernah suatu waktu
berkata ke Pak Sutarman bahwa nanti Pak Tarman akan jadi Kapolda Metro, setelah itu Pak Tarman akan menjadi Kapolri, Kapolri. ya. Itu kata Gus Dur. Tapi karena Gus Dur memang suka menghibur orang-orang di sekelilingnya, Pak Tarman kala itu hanya senyum-senyum aja mendengar celotehan isengnya Pak Gus Dur. Karena baginya mimpi untuk menjadi Kapolri aja dia nggak pernah. Namun tepat pada 23 Oktober 2013, Pak Sutarman ternyata memang benar resmi dilantik menjadi Kapolri ya. oleh Presiden SBY. Yang sebelumnya juga Pak Tarman sudah menjadi Kapolda Metro. Wah, gila banget. Prediksinya tepat lagi. Perkataan Gus Dur ini. Oke, yang ketujuh guys. Memprediksi Kiai Haji Said Akil menjadi ketua PBNU. Nah, kalau ini ceritanya, pada suatu hari Kiai Haji Said Akil diminta untuk menyediakan air putih dan roti tawar untuk sarapan. Setelah itu Gus Dur meminta Kiai Said Akil untuk membacakan Ihya Ulumuddin. Tapi baru aja dibacakan, Gus Dur malah langsung tertidur dan mendengkur. Namun setelah 5 menit kemudian, tiba-tiba Gus Dur bangun dan berkata secara random, "Sampean akan jadi ketua PBNU di atas usia 55 tahun." Dan bener dong, perkataan asal-asalan Gus Dur itu jadi kenyataan benar lagi juga, guys. ya? Kiai Haji Said Akil terpilih Jadi di kenyataan. Muktamar 32 NU di Makassar pada usia 56 tahun. Wah, gila-gila. Nggak cuma menebak ketua 56 PBNU-nya aja, tapi umur tepatnya juga tepat. Kedelapan, mantap, prediksi Ahok jadi gubernur. Ternyata udah diramalkan nih oleh Gus Dur, dia bakal jadi gubernur. Pada saat itu Ahok sedang mencalonkan diri sebagai gubernur Bangka Belitung. Namun di pemilihan tersebut Ahok kalah telak dan harus menerima kegagalannya. Pada waktu itu Gus Dur memberikan semangat untuk Ahok yang gagal di Bangka Belitung. Dan Ahok berkata kepada Gus Dur, "Udahlah Gus, nggak usah gugat-gugat lagi. Orang Cina tuh nggak akan bisa jadi gubernur Gus." Namun balasan dari Gus Dur berbeda. Siapa bilang jangankan jadi gubernur, jadi presiden aja kamu bisa. Alhasil Ahok berhasil menduduki jabatan gubernur DKI Jakarta ketika Pak Jokowi terpilih menjadi presiden. Bahwa terbukti lagi kan? Tapi yang bagian Ahok jadi presiden itu belum terbukti. Jadi baru gubernur sudah aja. Atau mungkin di masa depan mendatang, wah kita nggak tahu lah ya. 9. Memprediksi skor Piala Dunia. Gus Dur memang dikenal menyukai olahraga sepak bola, apalagi menontonnya. Bahkan ya Gus Dur dulu sering menulis analisis sepak bolanya di majalah Tempo dan Kompas. Uniknya nih ya, pernah memprediksi skor Piala Dunia antara Brasil dan Skotlandia pada ajang Piala Dunia tahun 1998. Gus Dur bilang akan berakhir 2-1 untuk Brazil. Alhasil prediksinya saat itu sangat tepat sasaran. Brazil menang dengan skor 2-1 dari Skotlandia. Dan Gus Dur menjadi langganan wartawan pada kala itu jika sedang ada banyak laga pertandingan sepak bola untuk ditanyakan prediksi-prediksi selanjutnya. Terus jadi yang ke-10 nih, memprediksi kematiannya sendiri. Nah, ini guys. Wah, kalau ini sedih ya. Ucapan ini tuh merupakan percakapan dengan Profesor Soehardi yang merupakan guru besar UGM dan pernah menjadi Dirjen Kehutanan di masa jabatan Gus Dur. Di ruang ICU beberapa hari sebelum wafatnya Gus Dur berkata, Pak Hardi yang mengunjunginya, "Pak Hardi, saya titip bangsa ini, tolong ikuti kawal Pansus Senturi di DPR. Besok Kamis saya akan pulang ke Tebu Ireng dengan diantar banyak orang. Saya sudah ditunggu oleh ayah saya di sana." Nah, buat yang belum tahu, pesantren Tebu Ireng merupakan kampung halaman Gus Dur dan orang tua Gus Dur yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di tahun 1899. Dan setelah perkataan Gus Dur di ICU tersebut, Kamis kemudian Gus Dur ternyata memang benar-benar meninggal dunia sesuai dengan perkataannya ke Pak Hardi. Dan momen tersebut menjadi momen yang sangat sedih untuk banyak masyarakat mengingat sosok Gus Dur yang luar biasa. Dan kala itu memang benar loh guys, banyak sekali orang dari berbagai golongan atau umat mengantarkan beliau ke peristirahatan terakhirnya hingga disiarkan di TV nasional berminggu-minggu. Semoga Husnul Khotimah mantan Presiden Indonesia kita yang satu ini ya, yang terkenal dengan kesahajaannya, humorisnya, dan prediksi-prediksi beliau yang selalu benar di luar nalar.
Nah, sekalian aku ada tambahan nih yang ke-11. Tapi ini bukan ramalan atau prediksi Gus Dur, karena itu belum terjadi, jadi nggak dihitung ya. Melainkan hanya perkataannya aja di salah satu acara TV nasional tentang sosok paling tulus untuk rakyat Indonesia di kandidat presiden era 2000-an. Yang pada saat itu tuh kandidatnya ada SBY, Megawati, Prabowo, dan Yusuf Kala. Nah, kalian lihat sendiri nih cuplikannya. Orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ya, walaupun pada akhirnya Presiden SBY yang terpilih dan bukan Prabowo yang jadi presiden, tapi apakah mungkin nantinya Prabowo akan berhasil juga nih terpilih menjadi Presiden Indonesia yang dikatakan Gus Dur orang yang paling tulus untuk rakyat Indonesia di pemilu-pemilu selanjutnya. Apalagi kan di tahun 2024 ini beliau mencalonkan lagi ya untuk keempat kalinya. Gimana menurut kalian tentang perkataan Gus Dur yang terakhir ini? Nah, jadi gimana guys? Perkataan Gus Dur yang terbukti menjadi kenyataan. Gimana menurut kalian? Tuliskan kesan dan pendapat kalian di kolom komentar ya. So, mungkin segini aja video kali ini. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye! Oke guys, itu antara prediksi ataupun kata-kata yang keluar daripada mulut almarhum Gus Dur yang memprediksikan beberapa perkara dan kesemuanya terjadi menjadi kenyataan. Dan kali ini dia berkata bahwa yang paling ikhlas untuk memimpin Indonesia itu adalah Pak Prabowo. Jadi kalau dilihat ya, daripada sekarang ini kan pemilu 2024 pada tahun hadapan, di mana Bapak Prabowo juga bertanding bersama dengan dua orang lagi calon capres, yaitu Anies Baswedan dan juga Ganjar ya. Jadi mungkinkah Bapak Prabowo ini akan benar-benar menjadi presiden, itu kita ketahui pada 14 Februari 2024 nanti. Tapi kalau dilihat daripada segi kepimpinan Bapak Prabowo, ini saya punya pendapat sendiri ya guys. Mungkin kalian pun ada pandangan sendiri ya. Bapak Prabowo setelah kalah 2 kali dalam pertandingan presiden sebelum ini, tetapi kalau dari segi raut wajahnya, daripada segi hati nuraninya itu, beliau tidak berdendam pun dengan Bapak Jokowi. Malahan beliau bekerja sama dengan Bapak Jokowi dan dilantik oleh Pak Jokowi untuk menjadi menteri dalam kabinetnya. Jadi walaupun beliau ini dikalahkan, Prabowo ini dikalahkan oleh Bapak Jokowi ya dalam 2 kali pertandingan ya, tetapi akhirnya beliau juga dalam kabinet Pak Jokowi. Maksudnya guys, ini berarti Pak Prabowo itu bukan pendendam orangnya, dan ketulusan hatinya itu terbukti apabila dia sanggup masuk dalam kepemimpinan Pak Jokowi. Selalunya orang yang kalah dalam bertanding ini kan guys, dia tidak akan masuk dalam pentadbiran orang yang dilawannya yang menang itu, yaitu Pak Jokowi. Kalau di Malaysia ini tiada yang pertandingan ataupun yang dipilih menjadi Perdana Menteri, dia memilih lawannya untuk masuk pentadbirannya, dan kalaupun itu dipilih masuk dalam pentadbirannya, sudah tentu lawannya ini tidak akan masuk dalam pentadbiran pemerintahan Perdana Menteri tersebut. Tetapi di Indonesia, Presiden Bapak Jokowi memilih untuk mengambil Bapak Prabowo menjadi menteri di dalam kabinetnya, dalam pentadbirannya, dan Bapak Prabowo menerima seikhlas hati. Nah, itu poin yang pertama. Jadi dalam video tadi ini, jadi almarhum Gus Dur memprediksikan banyak perkara guys, bukan 1, bukan 2, bukan 3, malahan 10, dan mungkin ada lebih lagi ya prediksi daripada dia jadi presiden, dia diturunkan jadi presiden, kemudian dia memprediksikan beberapa orang menjadi presiden seperti Bapak Jokowi, dan Ahok sendiri pun diprediksikan jadi gubernur, dan betul juga jadi gubernur di Jakarta. Dan prediksi yang paling menyayat hati apabila dia memprediksikan saat dia kembali ke rahmatullah, dia meninggal itu. Dia sebut selalunya orang yang berkata-kata melalui percakapannya itu kan, walaupun dalam keadaan yang kita anggap serius, tapi dia bercakap
secara menyindir ataupun secara santai ataupun mungkin bercanda, tapi akhirnya benar-benar terjadi. Maka itu sebagai simbolik ya, kata-katanya itu sebagai simbolik bahwa dia akan pergi, maka benar-benar dia akan pergi. Dia juga memprediksikan tadi menjadi PBNU tuh, Presiden Kiai Haji Akil itu. Dan ini menurut saya ya, mungkin Gus Dur ini diberi keistimewaan dan kelebihannya oleh Allah SWT dalam membuka mata hatinya untuk melihat apa yang berlaku di masa depan. Walaupun mungkin matanya yang sebenar ini mungkin tidak dapat melihat secara jelas ya, tetapi mata batinnya telah dibukakan sehingga dia dapat mengetahui apa yang berlaku di masa hadapan itu. Jadi begitu guys, mungkin saya punya reaksi terkait dengan almarhum Gus Dur ini. Jadi menurut kalian bagaimana? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah guys. Mungkin ada lagi lain-lain perkara yang kita tidak ketahui di dalam video ini yang ada terjadi juga. Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.